Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Pak Ridwan, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Ali, alhamdulillah kabarnya sekarang alhamdulillah lagi baik-baik saja Pak Ali. Bagaimana Pak Ali? Dan Pak Ali sendiri? Alhamdulillah baik. Agak lumayan ramai ya Pak Ridwan sekarang di sekolah, sekarang lagi disibukkan dengan kegiatan MPLS ya kan ya Pak Ridwan ya? Iya, iya betul sekali Pak Ali. Wah, pokoknya padat sekali, capek lah. Apalagi pasti Pak Sangat Ali lebih sibuk ya Pak Ali, dengan sama jumlah Pak, siswa betul. yang sangat banyak Pak Ali. Lumayan gitu kan ya, meskipun saya tidak masuk ke eh, panitia jadi Iya, ketua gitu Pak Ridwan lah, tapi lumayan lah sibuknya lah lumayan gitu kan. iya. Eh nah ini nih semalam kita udah ada pembicaraan nih. Nah, sepertinya ada yang ingin diceritakan kata Pak Ridwan semalam. Kalau boleh tahu nih ada permasalahan apa Pak Ridwan? Iya gini Pak Ali, jadi ada sedikit masalah yang mengganjal di perasaan saya Pak Ali. Mm-mm. Apakah Pak Ali ada waktu nggak sekarang kalau seandainya saya mau ngobrol, mau cerita untuk membantu saya untuk memecahkan masalah ini, Pak Ali? Silakan Pak Ridwan, kita enjoy hari ini lah, kita terbuka, kita saling tukar pikiran lah. Silakan Pak, jangan sungkan pokoknya kita ngobrol-ngobrol saja Pak. Iya, siap, Pak Ali. Jadi begini, Pak Ali, akhir-akhir ini pada saat pembelajaran, ya, kebetulan kemarin itu saya sudah melakukan pembelajaran, Pak Ali. Jadi sebelum libur kemarin itu melakukan pembelajaran. Nah, pada pembelajarannya itu sedikit menurun peserta didiknya. Siswanya Iya, itu iya. sedikit menurun untuk motivasi belajarnya. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya, Pak Ali, dalam mengelola kelas. Jadi, supaya mengelola kelasnya, supaya tidak menurun motivasi anak-anak atau peserta didik tersebut. Bagaimana kira-kira, Pak Ali? Oke, bagus sekali Pak Ridwan. Benar ya. Kadang betul sekali gitu kan ya. Anak itu sedikit menurun gitu kan ya. Kadang moodnya itu naik gitu kan ya. Kata tadi Pak Ridwan ingin meningkatkan gitu kan ya kompetensi mengelola kelas. Nah, sangat luar biasa Pak Ridwan, bagus sekali. Nah, sekarang Pak Ridwan gini, tujuannya gitu kan, tujuan Pak Ridwan dalam meningkatkan kompetensi tersebut seperti apa Pak? Jadi begini Pak Ali, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif Pak Ali, kemudian menyenangkan bagi siswa sehingga mereka itu semangat untuk belajar. Apalagi kan saya ini mengajarnya guru olahraga sama dengan Pak Ali. Jadi saya pas sekali ini ngobrol masalah ini dengan Pak Ali, Pak Ali. Jadi saya ingin meningkatkan semangat mereka itu untuk pembelajaran olahraga tersebut, Pak Ali. Sejalur ya Pak Ridwan ya. Iya pas, pas, pas. Nah, itu benar-benar. Nah, sekarang apa nih gitu kan ya yang sudah Pak Ridwan lakukan untuk mencapai satu tujuan tersebut gitu Pak Ridwan. Mm-mm. Jadi Pak Ali, saya sudah melaksanakan berbagai metode pembelajaran, Pak Ali. Tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran olahraga, masih tetap seperti itu, Pak Ali. Padahal metode pembelajaran saya sudah apa sudah ganti-ganti gitu, Pak Ali. Tapi tetap anak-anak itu seperti jenuh, kemudian tidak semangat. Malahan pada pembelajaran olahraga ada yang masih duduk, kemudian ada Benar, malahan benar, benar. ngobrol sama temannya, Pak Ali. Mungkin Pak Ali juga pernah lah merasakan hal seperti itu. Sangat Dan itu dirasakan kan oleh saya dilakukan, gitu Pak Pak Ridwan, Ali. seperti itu. Benar itu. Jadi anak-anak malas-malasan gitu kadang Iya, ya yang namanya olahraga gitu kan ya enaknya katanya di tempat yang teduh gitu kan ya iya duduk-duduk betul, kata Pak betul. Ridwan, betul sekali, benar-benar Pak. Jadi Pak Ridwan Jadi tadi sudah jadi Pak mencoba Ali, gitu kan ya, gimana Pak? iya, iya, tapi udah mencoba Pak Ali. Jadi ketika pembelajaran olahraga itu Pak Ali, jadi kebanyakannya itu ada yang ngobrol, kemudian ada yang duduk. Saya kurang tahu apakah kekurangan dalam metode pembelajaran ataupun dalam apa itu Pak Ali, kira-kira? Nah
sekarang gini Pak, menjadi tantangan nih, gitu kan. Ini kan menjadi tantangan gitu kan ya. Iya. Nah, jadi menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut seperti apa gitu Pak? Memang di sana saya masih merasa kesulitan paling untuk menumbuhkan semangat siswa itu yang kurang aktif, harus seperti apa, ya. Jadi ketika main bola contohnya mereka itu tidak bisa menendang yang benar seperti apa, malahan, ada yang peraturan sudah tahu tapi menendangnya tidak tahu. Jadi mereka itu, "Ah, duduk aja yang penting udah tahu teorinya," ataupun ada yang sudah bisa malah duduk tetap, jadi kurang motivasinya. Sehingga Bener, siswa tersebut itu kurang aktif pada saat pembelajaran berlangsung, Pak Ali. bener ya, menumbuhkan semangat untuk siswa itu sangat sulit gitu Pak ya. Iya, Eh, Malahan kalau misalkan memang betul kata Pak Ridwan barusan, apa namanya, yang memang murid kalau sudah menguasai satu teknik dasar gitu kan ya, mereka merasakan, "Ah, saya sudah bisa," gitu kan ya, "Ah, mendingan betul nanti sekali, aja Pak lah," Ali. gitu kan. Nah, kan seperti itu kan Iya. ya Pak Ridwan ya? Iya, betul Nah, sekali Pak Ali. Jadi iya. sudah merasa bisa mereka itu malahan duduk. Ada yang tidak bisa sama Pak Ali, duduk ataupun malah ngobrol Kan gitu Pak Ali. terpengaruhi mungkin ya Pak Ridwan ya? Sangat sangat. Mhm. Nah, jadi gini Pak, sekarang yang Pak Ridwan butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut seperti apa, Pak? Jadi, menurut saya pribadi, yang saya butuhkan itu adalah strategi untuk menumbuhkan semangat siswa tersebut Pak Ali. Ya, ya, Siswa yang kurang aktif pada saat pembelajaran berlangsung. ya. Strateginya apa sih Pak Ali gitu. Jadi untuk supaya menumbuhkan, motivasi semangat belajar tersebut Pak Ali. Mhm. Oke, baik gini ya Pak ya, mari kita sekarang bahas gitu Pak ya, strategi untuk menumbuhkan semangat peserta didik gitu kan ya, semangat siswa yang memang kurang gitu kan, kurang aktif saat pembelajaran gitu kan ya. Biasanya kurang aktif dalam hal pembelajaran berlangsung gitu Pak ya, dalam olahraga khususnya gitu kan ya. Pertama-tama gitu kan ya, kita perlu memahami penyebab gitu kan ya, penyebab siswa yang hanya diam saja pas waktu pembelajaran berlangsung gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apakah gitu Pak, karena mereka tidak memahami materi pelajaran gitu kan ya, apakah karena mereka merasa bosan gitu Pak? Mungkin, saya pikir untuk, mereka itu kurang semangat, mungkin karena salah satunya itu tidak memahami materi pelajaran. Lebih khususnya paling pada saat kemarin, pada saat terakhir sebelum liburan itu, pada saat materi petang paling. Ya, Apalagi olahraga petang kan sangat bener Pak. baru baru sekali di Indonesia paling. Baru yang memang Jadi orang, kita itu sekolah sulit sulit gitu kan, sekali. heeh. Alat Iya, biasa kurang memadai gitu kan ya, pasti anak itu bener, iya Pak. betul. Mhm. Nah, sekarang gini, Pak, kita perlu memberikan, satu penjelasan gitu kan ya, yang lebih jelas dan, menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa Iya, ya tadi gitu kan Pak ya, tidak merasa mhm, bosan gitu kan ya. iya, Nah, seperti itu mungkin ya Pak ya? iya, bagus sekali itu, Pak. Insya Allah Mhm. saya akan mencobanya untuk strategi tersebut, Pak Ali. Oke. Oke, selain itu juga kita perlu memberikan penguatan positif gitu kan ya pada siswa yang tidak bisa gitu kan ya. Mungkin berbicara sulit gitu kan ya untuk apa namanya untuk melaksanakan apa namanya pembelajaran praktek juga sulit. Nah, kita bisa memberikan juga gitu kan ya kalau misalkan pujian, penghargaan gitu Pak ya kepada siswa aktif gitu kan dan kolaboratif pada siswa saat pembelajaran berlangsung gitu Pak ya. Iya, bagus sekali itu, Pak Ali. Betul. Jadi ketika peserta didik atau siswa tersebut itu melakukan, pembelajarannya sangat aktif, kita kasih pujiannya, betul, Pak Ali. Tuh.
Sekarang Pak Ridwan sudah memiliki gambaran nih tentang strategi yang akan eh, apa namanya yang akan Pak Ridwan implementasikan gitu kan untuk hasil nanti gitu Pak, bagaimana? Memberikan ya memang hasil gitu Kak, gimana Pak? Iya, iya Pak. Jadi saya sudah memiliki gambaran setelah saya bercerita dengan Bapak, saya akan mencoba pembelajaran mungkin pembelajaran berdiferensiasi Pak Ali. Mhm, Jadi iya, untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa dan membuat keyakinan kelas mungkin salah satunya, ya. Jadi oke. pembelajaran diferensiasi tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Pak Ali. Nah, Mmm, kemudian buat keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas apabila mungkin di sana ada yang aktif seperti apa, kemudian ada yang tidak aktif seperti apa. Mungkin bisa dibuat keyakinan kelas, Pak Ali. oke baik Pak Ridwan, terima kasih untuk hari ini sangat luar biasa sekali. Barusan cerita Pak Ridwan sangat mengapresiasi, greget juga saya juga sama gitu Pak, banyak sekali, untuk apa, satu masukan juga gitu kan ya, ilmu juga buat saya. Terima kasih Pak Ridwan untuk hari ini. Siap, sama-sama Pak Ali. Ya, assalamualaikum. Kenakannya. Tapi kalau seandainya Pak Ali nanti dibutuhkan bantuan, mohon maaf mungkin diganggu lagi waktunya ya Pak Ali. Siap, siap. Oke. Ya. Terima kasih Ya. Pak Ali. Ya, nuhun Pak Ridwan. Ya. Selamat Assalamualaikum. sore Pak Ali. Sore. Mangga langsung tukeran. Pak Ridwan yang jadi coach sekarang. Siap. Siap. Sekali Pak Ali nya ieu eta bade ngarekam heula. Siap. Sok. Nu abi mah teu tiasa Pak Ridwan. Mudah-mudahan lancar, iya kan? Bismillah. Iya, baik Pak Ali. Oke. Yuk. Selamat sore Pak Ali. Gimana kabarnya Pak Ali? Selamat. Alhamdulillah. Selamat sore Pak Ridwan. Gimana kabar Pak Ridwan juga? Sehat? Alhamdulillah Pak Ali sehat. Nampaknya akhir-akhir ini saya lihat Pak Ali itu sedang mempunyai pikiran yang serius Pak Ali. Jadi banyak melamun Pak Ali itu. Ya, dan terlihat selalu menyendiri. Kira-kira kenapa Pak Ali? Iya nih Pak. Aduh, sebetulnya dari kemarin sih sebetulnya Pak pengen cerita, pengen ngobrol gitu Pak. Saya ada kendala nih Pak. Biasa di lapangan gitu Pak ya. Waktu pembelajaran olahraga gitu Pak, terasa sulit eh, mengatur siswa gitu di lapangan itu sangat sulit Pak. Supaya biasanya gini Pak, sulit untuk dikondusifkan dan semua siswa itu terpengaruh gitu Pak. Kadang saya merasa jengkel gitu Pak, merasa tidak dihargai sebagai guru gitu Pak waktu di lapangan gitu Pak. Oh gitu ya Pak. Menurut Bapak, kenapa seperti itu ya Pak? Apa hal yang membuat mereka seperti itu Pak Ali? Boleh Pak Ali ceritakan Pak Ali? Begini Pak ya, sebetulnya saya juga merasakan malu juga gitu Pak untuk bicara dengan Pak Ridwan, tapi karena kita dengan kedekatannya Pak, aduh, satu frekuensi Pak. Begini Pak, Iya, betul sekali Pak Ali. eh, Silakan Pak Ali, bicara Pak oke, Ali. begini Pak, siswa ini sering mengganggu gitu Pak ya. Teman-temannya, kalau misalkan kita lagi pembelajaran nih Pak ya, di lapangan sering mengganggu gitu kan teman-temannya. Tidak mau mengikuti instruksi yang saya berikan Pak. Dan kadang-kadang sering meninggalkan lapangan waktu pembelajaran. Kan kesal Pak kalau seperti itu gitu kan ya. Dia juga sering tidak menyelesaikan pembelajaran. Jadi pembelajaran Betul. belum selesai, nggak ada gitu Pak. Dan menunjukkan sikap Setuju yang Pak Ali. kurang, jadi menunjukkan sikapnya itu kurang sopan lah gitu kan ya terhadap Hmm, saya sendiri gitu kan, terhadap guru iya. yang lain juga sama gitu Pak, seperti itu. Dan juga temannya juga gitu kan, teman-temannya juga gitu Pak.
Iya, sangat setuju Pak Ali. Sama itu, tidak jauh dengan sekolah saya juga sama itu. Pada saat pembelajaran olahraga memang hampir kebanyakan peserta didik itu ya seperti itu, Pak Ali. Nah, kira-kira Pak Ali untuk menghadapi siswa tersebut yang seperti itu, kira-kira upaya apa yang sudah Pak Ali lakukan pada saat itu di lapangan? Gini Pak ya, kalau saya gitu kan Pak ya, saya sudah berusaha mengingatkan dengan kata-kata supaya siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran khususnya lah gitu kan ya, pembelajaran dengan baik dengan saya gitu Pak. Namun mungkin dia itu tetap saja gitu Pak, dia mengelak dengan alasan bahwa teman-temannya juga yang memulai, biasanya seperti itu Pak. Nah, Betul. itu teman saya gitu kan ya, seperti itu ya yang mengelak. Kemudian dia juga tidak mengerjakan satu tugas juga gitu Pak, dengan alasan Iya. banyak pekerjaan di rumah lah gitu kan, banyak membantu orang tua gitu kan, dan dia juga tidak merasa bersalah gitu Pak, sama sekali setelah Mhm. melakukan, kesalahan tersebut. Kalau misalkan disebut "Ah, gitu sabodot teuing," gitu Pak, seperti itu. Mhm, betul Pak Ali. Iya, Berarti Pak Ali sudah sedikit mengidentifikasi masalah tersebut ya Pak Ali. Menurut Pak iya. Ali, kira-kira apa yang memicu siswa tersebut itu melakukan atau berbuat seperti itu Pak Ali? Ini Pak, sepertinya dia punya masalah Pak, masalah keluarga gitu kan. Setelah saya telusuri ternyata keluarganya termasuk orang yang kurang mampu Pak. Dan orang tuanya sudah Iya, lama ya mohon maaf gitu Pak ya, sudah berpisah gitu kan. Sehingga dia merasa iya, betul. kurang perhatian dan orang-orang Iya, terdekatnya. betul. Makanya dia sering melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati kan gitu kan ya, dan mengganggu Iya, teman-temannya. Mungkin dia sedang apa gitu kan, caper gitu Pak ya, cari perhatian gitu mhm. kan, seperti itu Pak. Iya, betul Pak Ali. Memang benar itu Pak Ali, sama di sekolah saya juga karena perceraian lebih khususnya Pak Ali. Jadi memang Iya, mereka itu kurang perhatian. Jadi kita sebagai gurunya mungkin salah satunya dengan seperti itu Pak Ali, untuk mencari iya, perhatian dari gurunya ataupun dari temannya, mungkin seperti itu. Pantesan saja ya Pak Ali, dia seperti itu. Mungkin penyebabnya hal tersebut ya. Ngomong-ngomong, bagaimana Bapak tahu hal tersebut? Apakah sebelumnya Bapak sudah melakukan pembicaraan dengan anak tersebut Pak Ali? Sudah kalau ngobrol ataukah sudah mhm, dipanggil Pak Ali, anak iya. tersebut, sehingga Pak Ali itu tahu permasalahan tersebut, seperti itu? Kalau gini Pak ya, kalau berbicara secara langsung dengan anak yang bersangkutan saya sih belum Pak. Hanya kebetulan saya mengenal orang tuanya gitu kan ya. Saya sebelumnya, Iya, eee, prihatin lah gitu Pak ya, prihatin dengan iya, keadaan anak tersebut. Ibunya setiap hari mhm, bekerja gitu Pak ya, untuk, keberlangsungan, hidupnya gitu kan ya, untuk sekolah anaknya gitu kan ya. Mungkin orang tua betul, tersebut menjadi tulang punggung keluarga lah gitu kan ya. mhm, Tapi anak seperti itu saya jadi kasihan juga gitu Pak, kasihan juga. iya, bagus Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Ali sudah mempercayai saya untuk ngobrol perihal, kasus peserta didik yang seperti itu. Dan berbagi cerita, malahan ceritanya itu hampir sama mungkin dengan saya, Pak Mhm. Ali. Ya, dikarenakan mungkin sama kita pelajarannya olahraga, tapi setelah mengetahui hal tersebut, apa ini langkah pertama yang menurut Pak Ali itu bisa diambil untuk menangani perilaku siswa tersebut, Pak Ali? Mungkin saya bisa mulai dengan mengadakan pertemuan pribadi dulu mungkin apa ya, dengan siswa Iya, bagus tersebut bagus. untuk berbicara, eee, dan memahamilah gitu kan ya, apa yang sebenarnya Iya, masalah, apa yang menjadi masalah bagi dia gitu Pak, kenapa gitu kan, mhm, mungkin itu Pak untuk, rencana dulu gitu Pak ya, untuk ke depan Pak. iya. Bagus, Pak, bagus sekali, Pak. Mungkin mungkin saja dia itu akan lebih senang jika Bapak itu memberi perhatian lebih kepada siswa tersebut. Soalnya tadi itu kan seakan-akan meminta perhatian dari Pak Ali, ya. Setelah Iya. Bapak berbicara dengan siswa tersebut dan mengetahui permasalahannya, selanjutnya kira-kira apa yang akan Bapak lakukan kepada siswa tersebut?
Gini Pak ya, kalau saya akan melakukan pendekatan gitu kan ya, pendekatan secara pribadi dan bisa menjadikan teman curhat kalau dia mau gitu Pak ya. Terus saya juga bisa mengajak dia mengikuti kegiatan-kegiatan latihan. Biasanya kan kalau misalkan olahraga jadi lupa gitu Pak ya. Nah jadi saya ingin Wah, betul. dia itu dilibatkan menjadi kegiatan latihan di olahraga gitu kan di masyarakat. Seperti olahraga yang dia memang minati gitu kan supaya dia merasa banyak teman gitu kan ya, terus untuk berbagi dengan teman yang lainnya juga bisa gitu Pak, mungkin seperti itu Pak. Bagus Pak Ali, luar biasa sekali Pak Ali. Itu menginspirasi saya juga mungkin Pak Ali itu. Ya, selain itu bisa Pak Ali mungkin bisa mencoba untuk lebih melibatkan siswa tersebut dalam kegiatan belajar di lapangan dengan memberikan tugas tambahan mungkin ya, khususnya yang menarik mungkin Pak Ali supaya siswa tersebut itu lupa ya atau diperhatikan oleh kita itu ya, Ya, khususnya lebih sesuai minatnya mungkin. Contohnya olahraga apa supaya mereka itu tertarik dan menarik mungkin. betul, betul. Menurut Pak Ali bagaimana? Menurut Bapak mungkin seperti itu? Nah, tadi kata Pak Ridwan ya, betul sekali Pak, setuju Pak. Saya akan memulai membuat konsep pembelajaran yang menarik dan menyenangkan supaya murid betah gitu Pak ya, belajar di lapangan. Itu yang saya pikirkan selama ini gitu Pak ya. Saya juga berpikir untuk menambahkan pengetahuan saya tentang modifikasi gitu kan ya, media pembelajaran Betul. sesuai dengan gaya belajar siswa. Saya juga sering baca praktik baik gitu kan, pembelajaran Mhm. berdiferensiasi itu sangat efektif lah gitu kan ya untuk Iya. memfasilitasi belajar siswa dengan membutuhkan gaya belajar siswa yang beragam. Wah, Saya juga bagus. mendalami gitu Pak ya pembelajaran berdiferensiasi untuk eh, perlulah gitu kan ya mengikuti seperti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya dalam merancang gitu kan pembelajaran yang tadi saya katakan dimodifikasi agar bisa menarik gitu kan ya dalam hal pembelajaran. Mungkin kalau seperti itu peserta didik akan fokus gitu Pak, akan tertarik untuk melaksanakan pembelajaran. Keren sekali Pak Ali. Bagus, bagus sekali itu rencananya. Mungkin pembelajaran berdiferensia itu sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar murid Pak Ali. Sehingga semua siswa yang bisa belajar itu sesuai dengan minat dan bakat muridnya Pak Ali. Ya, Ya, kalau anak sudah terfasilitasi dengan baik seperti itu, kebutuhannya, gaya belajarnya mereka dengan sadar akan mengikuti pembelajaran Pak Ali. iya Tidak akan betul. menjenuhkan. Betul sekali Pak, betul sekali. Saya juga akan memberikan apresiasi kecil gitu Pak ya. Apapun pencapaian atau kemajuan siswa gitu kan ya. Saya akan apa yang dicapainya sebagai bentuk kemajuan dalam pendidikannya. Dengan begitu saya akan merasa termotivasi dan kemudian melakukan tahapan demi tahapan melaksanakan pembelajaran dengan senang hati gitu Pak. Saya tadi gitu kan ya apresiasi kecil lah gitu kan ya. Pujian-pujian kecil lah untuk anak-anak gitu Pak seperti itu. Iya, baik Pak Ali. Jadi rencana aksi Bapak adalah mengadakan pertemuan pribadi ya Pak Ali tadi Siap, dengan iya Pak. peserta didik, kemudian melibatkan dia dalam kegiatan belajar yang menarik dan memberikan apresiasi, bagus sekali itu. Itu adalah perilaku yang sangat positif. Ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan lagi Pak Ali? Eh, untuk hari ini mungkin Pak, sepertinya sudah cukup Pak. Iya, baik Pak Ali. Sekarang siapa yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana ini Pak Ali? Tentunya saya yang akan bertanggung jawab Iya. untuk melaksanakan rencana ini Pak. Iya, bagus sekali Pak Ali. Kapan Bapak akan memulai etap pelaksanaan rencana ini, Pak Ali? Untuk pelaksanaan saya akan memulai mungkin hari besok lah saya ada waktu kosong Pak dengan mengadakan pertemuan pribadi dengan siswa tersebut. Kebetulan sekolah sekarang udah efektif gitu kan ya. Saya Iya. akan mulai menyusun rencana kegiatan latihan dan jadwal agar siswa tersebut bisa ikut aktif ya Pak berpartisipasi melakukan kegiatan latihan di masyarakat itu kan ya di lingkungan di ekstrakurikuler juga gitu kan ya dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin itu Pak. Iya, baik Pak Ali. Kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan untuk melihat mungkin perkembangan Pak Ali. Ya, Ya. jika ada kendala atau butuh bantuan sebelum itu, jangan ragu untuk menghubungi saya ya Pak Ali. Semoga Siap, sukses. siap Pak.
Lancar Terima pokoknya Pak Ali. Iya, alhamdulillah terima kasih Bapak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Sekali lagi Siap, saya Pak Ali. ucapkan banyak terima kasih Pak Ridwan. Wah, luar biasa Pak Ridwan. Siap. Saya ini nih, aduh, tadinya mumet sekarang sudah terbuka gitu Pak. Terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi